Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan bisnis model kanvas jajanan jadul. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Muhammad Ihsan Ramadan, Aulia Nadiratul Ilmi, Miftahul Jannah, Fatimatul, dan Resti Septiani. Sebelum berlanjut ke tahap berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu jajanan jadul. Jajanan jadul ini tercipta karena produsen ingin mengangkat kembali jajanan-jajanan pada zaman dahulu. Sesuai dengan namanya, bisnis ini menjual berbagai macam makanan ringan pada zaman dahulu yang sekarang sudah jarang ditemui. Makanan ini sangat digemari oleh semua kalangan, khususnya pada kalangan remaja. Nah, dalam jajanan jadul terdapat berbagai macam makanan ringan, salah satunya itu lumpring atau lumpia kering. Nah, lumpia kering ini merupakan makanan atau penjajanan yang bestseller dalam jajanan jadul. Terima kasih. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, saya Muhammad Ihsan Ramadan dengan NIM 430401900033 akan melanjutkan presentasi bisnis model kanvas kelompok kami, yaitu tentang jajanan sejadul. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang value proposition. Apa sih itu value proposition? Value proposition yaitu nilai produk. Nilai produk adalah terkait dengan jasa atau produk apa yang akan ditawarkan. Keunggulan produk atau jasa yang akan diberikan serta yang ditawarkan kepada calon konsumen. Pada intinya, value proposition yaitu keunggulan produk yang akan kita jual. Apa sih value proposition atau proporsi nilai konsumen yang ada pada jajanan jadul? Yang pertama yaitu praktis dan harganya ekonomis. Yang kedua, tentu saja produk kami itu memiliki kemasan yang menarik. Yang ketiga yaitu kualitas produk terjamin. Kita bisa bilang seperti itu karena bahan baku yang kita gunakan yaitu bahan baku yang premium, bahan baku yang berkualitas. Maka kita bisa naruh value-nya itu kualitas produk yang terjamin. Value yang terakhir yaitu berbagai varian rasa. Ketika konsumen mencoba produk kita, tidak akan pernah bosan karena kita berbagai varian rasa. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai customer segment atau segmentasi konsumen. Sebenarnya penting atau tidak sih segmentasi konsumen dalam berbisnis? Ketika kita memulai bisnis, menentukan segmentasi konsumen menjadi hal yang sangat penting. Bisnis bisa bertahan dan berkembang, salah satunya adalah menentukan target pasar yang tepat. Nah, selanjutnya, siapa saja sih segmentasi konsumen pada produk jajanan sejadul? Pada produk jajanan sejadul, yaitu dapat dinikmati masyarakat umum semua kalangan. Di antaranya anak-anak. Anak-anak bisa menikmati produk kita. Yang kedua ada remaja. Nah, remaja ini menjadi prioritas kita. Selanjutnya yang terakhir orang dewasa. Orang dewasa juga bisa menikmati makanan atau cemilan jajanan sejadul kita. Jadi bisa dibilang masyarakat umum semua kalangan bisa ikut menikmati produk jajanan sejadul kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 205. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bisnis model kanvas dari kelompok kami, yaitu tentang jajanan jadul. Poin yang selanjutnya adalah channel atau saluran, yaitu sebuah sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis kita, baik untuk tujuan promosi atau membeli produk dan layanan kita. Atau bisa dikatakan juga channel atau saluran ini itu bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita sampai hingga kepada konsumen. Kemudian dalam bisnis model kanvas kelompok kami ini menggunakan cara offline maupun online. Cara offline yaitu dengan datang langsung ke toko dan itu memudahkan konsumen untuk memilih produk. Sedangkan secara online, konsumen dapat membeli melalui web Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya.
Selanjutnya yaitu tentang customer relationship atau hubungan konsumen, yaitu menyajikan gambaran mengenai bagaimana suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal dengan bisnis kita. Dalam customer relationship, kelompok kami menggunakan cara yaitu yang pertama memberikan layanan yang nyaman, misalnya dengan selalu mendengarkan dan mempertimbangkan kritik dan saran dari konsumen untuk kenyamanan bersama. Yang kedua, yaitu dengan memberikan diskon atau promo kepada konsumen atau pembeli baik secara offline maupun online. Yang ketiga, yaitu memberikan pelayanan terbaik dari segi servis pelayanan, misalnya dengan fast respon dalam membalas chat. Saya Resi Septiani dengan NIM akhir 261. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Revenue stream. Revenue stream itu merupakan sumber pendapatan atau cara memperoleh pemasukan. Nah, bagian ini adalah bagian yang sangat vital, di mana organisasi itu memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, elemen ini perlu dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan bisnis. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan mengolah bahan baku, kinerja pekerja maupun produk untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal dan efisien. Nah, dalam bisnis yang kami miliki, cara memperoleh pemasukannya itu melalui jualan offline. Jadi nanti kita menyediakan toko agar setiap konsumen itu bisa langsung memilih produk atau jajanan jadul ini yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya kita memperoleh pemasukan dengan berjualan online. Di mana kami itu menjual jajanan jadul ini melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee, dan hal lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar para pelanggan kami yang tidak bisa main ke toko atau membeli ke toko itu bisa menikmati jajanan jadul dengan mudah. Selanjutnya, key resources atau bisa disebut juga dengan sumber daya. Nah, bagian ini berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia atau SDM, pengolahan bahan baku, atau mulai dari purchasing atau pembelian dan stok barang, serta penataan proses operasional usaha. Jadi, sumber daya yang akan dimiliki dan direncanakan oleh perusahaan kami diantaranya yaitu yang pertama modal. Kenapa harus modal? Karena untuk memulai sebuah bisnis kita perlu membutuhkan modal. Hal ini merupakan aset yang sangat penting dan kita juga harus tahu berapa modal yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu bahan baku. Nah, di jajanan jadul ini kita memerlukan atau membutuhkan bahan pokok seperti lumpia, makaroni, dan hal lainnya, atau bumbu-bumbu yang memang sekarang lagi ngetren seperti pedas, manis, asin, gurih gitu. Yang ketiga, peralatan atau alat produksi. Kita juga harus mempunyai peralatan atau alat produksi karena untuk mengemas produk dan membuat merek, karena sebagian konsumen itu percaya akan merek. Nah, yang keempat yaitu bangunan. Ketika kita mulai bisnis, pastinya kita membutuhkan tempat yang nyaman agar bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu tenaga kerja atau karyawan. Nah, aset ini merupakan aset yang sangat penting karena di beberapa bidang, khususnya karyawan, itu diperlukan sebab kemampuannya itu tidak bisa digantikan dengan mesin. Nah, dalam jajanan jadul ini kita memerlukan karyawan yang telaten dalam memasak atau meracik bumbu secara baik dan higienis. Selanjutnya yaitu key partner atau partner kunci. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengorganisasikan alur suatu barang atau layanan yang mendukung berjalannya operasional usaha. Nah, kehadiran partner kunci ini sangat bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat. Key partner dalam bisnis kami itu diantaranya toko kelontong. Kenapa? Karena toko kelontong itu tergolong banyak dan umum. Maka kita mensuplai produk kami, jajanan jadul itu, ke toko kelontong agar tersebar secara cepat. Yang kedua yaitu supplier. Karena di sini kita membutuhkan bahan baku dan bumbu. Nah, kita juga tahu bahwa bahan dan bumbu itu bisa naik kapan saja. Maka dari itu kita membutuhkan supplier agar ketika bahan naik atau bumbu naik, itu bisnis kita tidak anjlok dan kualitas tetap terjaga. Yang ketiga yaitu pedagang pasar.
Kita memilih pasar juga karena pasar adalah pusat pembelanjaan yang strategis dan kita bisa memasarkan produk kita ke pedagang yang ada di pasar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai key activities atau aktivitas yang dijalankan dari produk Jaduls ini. Key activities ini sendiri yaitu semua rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya yaitu menghasilkan proposisi nilai. Aktivitas yang dijalankan pada produk jajanan Jaduls ini yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yang kedua, memasak bahan pokok, yang ketiga, meracik bumbu, yang keempat, pengemasan produk, yang kelima, pemberian label, dan yang keenam, mendistribusikan produk. Pada langkah yang ketiga itu ada meracik bumbu, karena pada jajanan Jaduls ini kita ada berbagai varian rasa yang akan kami hasilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstruktur atau struktur biaya. Sebelumnya, pengertian dari konstruktur atau struktur biaya ini yaitu rangkaian biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan suatu bisnis agar bisnis bisa berjalan dan berkembang secara lancar dan efisien, meminimalisir resiko kerugian dan juga menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Konstruktur atau struktur biaya yang dikeluarkan pada produk ini yaitu yang pertama untuk karyawan, yang kedua pemasaran dan promosi, dan yang ketiga yaitu sewa tempat. Untuk struktur biaya pada pemasaran dan promosi, kita memasarkan dan mempromosikan produk ini melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, marketplace, dan e-commerce yang lain. Selain itu, kita juga mempromosikan lewat brosur, banner, dan media yang lainnya dengan mendesain secara menarik. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini mengenai jajanan Jaduls. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.